Nah, ini yang pertama, yang ini. Ini Pericodrium cartilago hyalin. Ini hyalin ya, cartilago hyalin. Matrix yang terkalsifikasi. Nah, ini matrix yang belum terkalsifikasi. Nah, ini kayak ada bintik-bintik itu ya. Kayak ada bintik-bintik itu. Nah, ini matrix yang belum terkalsifikasi. Terus ini periosteum. Ini periosteum. Ini tulang spons nih yang kecil. Tuh, kalau nggak kelihatan. Nah ya, tulang spons. Terus ada tulang osifikasi primer. Nah, ini di sini. Terus ini ada arteri nutrien. Nah, ini untuk darah-darah gitu ya. Nah, ini untuk matriks yang belum terkalsifikasi itu masih putih, masih mulus. Kalau yang udah kan kayak matriks yang terkalsifikasi. Nah, kayak gini. Terus ini ya tadi ya. Nah, ini peristeum di sini yang kayak di ujung banget di. Ini tulang spons tuh. Nah, ini di bagian tengah-tengah gini ya. Tulang spons tuh. Nah, ini arteri. Nah, ini matriks yang terkalsifikasi periosteum. Nah, ini meliputi tulang kompak. Nah, ini. Nah, ini matriks yang belum terkalsifikasi itu. Nah, udah. Nah, ini rongganya. Nah, ini arteri dan vena menyediakan nutrien bagi tulang. Jadi arteri dan vena itu bukan hanya di sistem oksigen aja ya, tapi juga masuk ke bagian tulang. Terus ini pusat osifikasi sekunder. Nah, ini di sini. Ya, kelihatan ya. Terus ini arteri dan vena. Terus ini pusat osifikasi. Pusat osifikasi itu dia di sini. Terus ini arteri dan vena menyediakan nutrien bagi tulang. Terus cartilago artikular. Nah, ini tulang spons ya, masih kelihatan kan? Ini cakram episis. Ini semua. Wow. Nah, ini semua yang ada di sini. Itu adalah osifikasi dan pertumbuhan tulang pipa gitu. Nah, kita nanti akan masuk ke faktor-faktor pertumbuhan. Jadi, pertumbuhan tulang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor genetik, ya, terus nutrisi, endokrin, dan faktor sistem saraf. Ini ada, sebentar tak zoom in dulu, zoom out. Jadi ada genetik, nutrisi, endokrin, dan sistem saraf gitu. Nah, kita masuk ke yang faktor herediter dulu ya. Faktor herediter atau faktor genetik. Tinggi badan anak secara umum akan mengikuti tinggi badan orang tuanya. Jadi kalau anaknya pendek ya kemungkinan besar orang tuanya juga akan pendek gitu loh. Nah kan. Terus ada faktor nutrisi ya, suplai bahan makanan yang mengandung kalsium fosfat dan protein, vitamin A dan vitamin D. Penting untuk pertumbuhan tulang dan menjaga kesehatan tulang. Jadi makanya orang tua kita kan sering banget ayo minum susu. Nah, minum susu gitu. Biar kuat. Nah, ini padahal air putih. Biar kuat gitu. Nah, tapi kita ya ini. Faktor nutrisi itu ya mempengaruhi tulang kita atau pertumbuhan tulang gitu loh. Nah, terus ada lagi faktor endokrin. Jadi ini endokrin banyak banget ya. Jadi beberapa jenis hormon berperan dalam pertumbuhan dan organisasi tulang antara lain sebagai berikut nih. Yang pertama ada hormon paratiroid atau PTH. Itu nama hormonnya paratiroid hormon yang bekerja saling berlawanan dalam memelihara kadar kalsium dalam darah. Terus ada hormon tirokalsitonin dihasilkan oleh sel-sel parafolikuler dari kelenjar tiroid yang bekerja menghambat resorpsi tulang. Nah, terus ada lagi hormon pertumbuhan somatotropin atau STH atau ya somatotropin hormon. Ini ya kayak bahasa kedokterannya gitulah ya. Ini ada dihasilkan oleh hipofisis anterior atau bagian depan yang bekerja mengendalikan pertumbuhan tulang terutama
pemanjangan tulang pipa. Tulang pipa tuh yang ada di lengan gitu ya, di lengan sini, yang bagian sini ya pokoknya. Ini kalau dibuka ada nih tulangnya nih. Nah ya. Terus yang D ada hormon tiroksin yang berfungsi mengendalikan pertumbuhan tulang, permajaan tulang dan kematangan tulang. Jadi kalau tulangnya udah tua-tua gitu, nah itu ada pergantian gitu, pergantian tulang gitu ya. Terus ada hormon kelamin yaitu hormon estrogen pada wanita dan hormon androgen pada laki-laki. Hormon kelamin dapat merangsang pertumbuhan tulang pada wanita. Pertumbuhan tulang biasanya berhenti pada usia sekitar 17 sampai 18 tahun. Pada laki-laki pertumbuhan tulang maksimal terjadi hingga 18 sampai 20. Ketika 17 sampai 18 masih terus lanjut ya pertumbuhan tulangnya masih terus panjang gede. Nah, itu nanti pas umur 18 sampai 20 udah langsung berhenti. Sementara itu kepadatan tulang biasanya tercapai di usia 25 tahun. Jadi ini masih kayak tulang semi fibrosa gitu ya, kayak tulang rawan gitu, semi tulang rawan. Terus ada faktor sistem syaraf. Ini faktor yang terakhir ya. Kan ini ada genetik, nutrisi, endokrin, sistem syaraf. Nah, ini yang paling banyak endokrin tadi, hormon-hormon gitu ya. Nah, ini faktor sistem syaraf. Gangguan sistem syaraf yang disebabkan oleh penyakit akan menghambat pertumbuhan tulang, misalkan poliomyelitis. Nah, gitu. Ini udah kelar. Nah, nanti akan kita bahas persendian, artikulasi. Oke, sip. Dadah.